Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan pengajian kajian Fathul Qorib karya Ibnu Qasim Al-Ghazi, dan saat ini kita masuk pada bab eh, ijarah atau kontrak sewa, ya, atau persewaan. Saya akan maknai terlebih dahulu, kemudian penjelasan nanti akan saya kasihkan menyusul, dan sedikit sekali karena di bab ini cukup panjang pembahasannya, maka kalau digabungkan menjadi satu kurang begitu efisien, maka nanti untuk keterangan akan kami susulkan di video selanjutnya ataupun di dalam tulisan-tulisan kami. Langsung saja ini kita maknai. Bismillahirrahmanirrahim. Hada utawi iki iku faslun fasal suwiji fi ahkamil ijaroti, ing dalem jelasaken piro-piro hukumi sewan atau hukumi ijaro. Ini bisa dibaca ijaro, bisa dibaca ujaro, bisa juga dibaca ajaro. Wahya utawi ijaro bikasril hamzati kelawan ten kasro hamzai fil masyhuri ing dalam qaul kang masyhur, wa hukiya lan ten ceritaaken apa dhammuha dhammai lafat ijaro. Jadi bisa dibaca ijaro, bisa dibaca ujaro. Wahya utawi ijaro lughatan ing dalam cara bahasane iku ismun jeneng lil ijaroti, kedua ongkos. Jadi secara bahasa ijaroh itu adalah nama dari suatu upah, nama dari suatu ongkos. Wa syar'an utawi ijaroh ing dalam cara syarae iku akdun akad ala manfaatin ing atase perkara kang manfaat, maklumatin kang den weruhi, maksudatin kang den sejo, qabilatin kang nrimo, lil badli maring kang den pasrahaken, wal ibahati lan kang den wenangaken, bi iwadin kelawan iwad, maklumin kang den weruhi. Jadi ijarah secara syar'i, ijarah secara terminologi atau definisi yang dimaksud dalam bab ini ialah kontrak atau jasa, ya. Jadi kontrak atau jasa akad, ya. Akad ini maksudnya adalah kontrak atau jasa atau manfaat yang memiliki nilai, ya. Manfaat yang memiliki nilai ekonomis. Maksudatin itu yang memiliki nilai ekonomis yang diketahui, ya. Jadi saya ulang lagi, manfaat yang memiliki nilai ekonomis yang diketahui dan dapat diserah terimakan, ya, dan dapat diserah terimakan dan legal, ya, wal ibahati dan legal, artinya diperbolehkan dengan menggunakan upaya yang diketahui. Atau umumnya kita ini sudah paham bahwa sewa itu adalah meminjam sesuatu untuk digunakan manfaatnya, kemudian dikasih uang atau dikasih ongkos yang diketahui. Sampean pinjam mobil, mobil itu untuk digunakan bepergian. Nah, dengan sampean memberikan uang kepada pemilik mobil tadi, dan uangnya itu diketahui jumlahnya. Nah, sewanya ini diketahui jumlahnya di akad pada awalnya. Jadi kira-kira seperti itu untuk tasawur atau gambaran dari ijarah kontrak sewa. Wa syartu kullin utawi syarate saben-saben suci minal muajiri wong kang nyewaaken, wal mustajiri lan wong kang amrih nyewa, ya. Jadi orang yang menyewakan dan orang yang menyewa, ya. Iku arrusdu pinter, wa adamul ikrohi lan ora onone paksoan.
Wa kharaja lan kejaba bi maklumatin kelawan dawuh maklumatin ya, yang dikecualikan dari ucapannya musannaf maklumatin ini adalah opo al ji'alatu. Ji'alatu ini adalah sayembara, akad jualah yang nanti pembahasannya akan dibahas di bab-bab berikutnya ya. Nanti ada babnya sendiri untuk jualah atau jialah. Wa bi maksudatin lan den jabaaken kelawan dawu maksudatin apa istijaru tufahatin amrih nyewa buah apel lisammiha krana ngambune tufahah. Jadi yang dikecualikan dari lafadz maksudatin, manfaat yang memiliki nilai ekonomis, ini maksudnya apa? Manfaat yang memiliki nilai jual ini maksudnya apa? Adalah menyewa buah apel karena untuk dicium baunya ya. Sama nyewa buah apel gunanya apa? Nanti untuk dicium baunya. Lah ini tidak ada manfaat yang bernilai di situ. Bahwa menyewa itu ya menyewa. Jadi kalau untuk dicium baunya ini kurang bisa dikatakan dengan maksudatin, manfaat yang memiliki nilai ekonomis. Ini kurang tepat ya. Wa kharaja lan kejaba bi qabilatin kelawan dawu qabilatin lil badli, qabilatin lil badli, qabilatin kang nrimo lil badli maring kang den ganti apa manfaatul budai apa manfaatul bud'i, manfaate farji. Nah, ini yang dikecualikan dari sesuatu yang bisa diserah terimakan. Ini adalah sesuatu yang bisa diserah terimakan kepada orang lain. Ini adalah yang dikecualikan adalah manfaatnya farji ya. Manfaatnya farjinya perempuan itu, manfaatnya vagina ya. Fal akdu mongko utawi akad alaiha ing atase manfaatul bud'i iku lai sama ora kena den arani apa akad ijaratan ing ijaro. Maka manfaatul bud'i atau manfaatnya farjinya perempuan ini tidak termasuk akad ijaro. Masa sampean mau sewa untuk sewa farjinya perempuan untuk sampean manfaatkan, lah ini bukan termasuk ijarah dan ini tidak diperbolehkan. Wa kharaja lan kejaba bil ibahati kelawan ibahah apa ijaratun ijaro al jawari apa ijaratul jawari nyewaaken pira-pira budak wadon lil wati krana den watek. Ini juga yang tidak diperbolehkan, yang dikecualikan dari lafadz ibahah ya. Ini yang termasuk tidak diperbolehkan juga adalah ijaratul jawari lil wat'i ya. Ini mengecualikan budak-budak perempuan untuk diwatek atau untuk disenggama. Dan ini tidak diperbolehkan hukumnya karena bukan termasuk definisi dari ibahah. Wa kharaja lan kejaba bi iwadin kelawan lafadz iwadin opo al i'aratu i'arah ya, nyelihaken. I'aratu itu nyelihaken. Dan yang dikecualikan juga dari lafadz iwadin yang tidak termasuk dalam lafadz iwadin ini adalah i'arah, yakni pinjaman ya. Karena sewa ini berbeda dengan pinjaman. Kalau i'arah itu adalah tamliku manfaatin bila iwadin. Tapi kalau ijarah ini adalah tamliku manfaatin bi iwadin. Jadi bedanya seperti itu. Kalau sewa ini dengan iwad, dengan suatu uang atau dengan sesuatu yang bisa untuk dibuat sewa. Tapi kalau i'arah atau ariyah ini hanya meminjam saja tanpa ada nilai ya, tanpa ada uang untuk menyewa, untuk meminjam tadi. Wa bi maklumin lan wa kharaja lan kejaba bi maklumin kelawan dawu lafadz maklumin apa iwadun ongkos apa iwadul musaqati ongkose pengairan ya, apa mohon maaf dan juga dikecualikan dengan definisi iwad
upah yang sudah diketahui. Iwat itu adalah upah yang bisa diketahui ya. Yang dikecualikan adalah upah dari transaksi air musakoh yang sebelumnya kita sudah bahas, yakni kontrak pengairan tadi. Wala tasiku lan ora sah apa al ijaratu ijaro illa bi ijabin kejaba kelawan ijab ka ajartu koyok lafat ajartuka ajartu nyewaaken sapa ingsun ka ing sira wa qabulen lan lafat lan sehat qabulen ya. Lafate kayak contoh ka istajar tu koyo amrih nyewa sapa ingsun. Jadi harus ada syarat di dalam ijaro ini, ijab dan qabul. Ijab itu bagaimana? Saya menyewakan kepada kamu, itu namanya ijab. Nah, qabul itu contohnya bagaimana? Saya mau menyewa kepada kamu. Orang yang mau menyewa berarti dikatakan mustajir ataupun qabul. Lah orang ijab ini adalah orang yang muajir atau orang yang menyewakan bendanya, menyewakan barangnya. Wa dzakara lan nutur sapal musannifu musannif dhabitoma ing pelang ing dalam pelanggarane barang tasihu kang sah apa ijaratuhu sewone ma biqauli kelawan tawune musannif wa kullu ma utawi saben-saben barang amkana kang mungkin apa al intifa'u perkara kang kena den manfaataken bihi kelawan ma baqoi aini sertane tetepe aini kahanane barang ka istajari dari ka istijaridarin koyok nyewoni omah lisukna krono den panggoni wadabatin lan tunggangan lirrukubi krono den tunggangi. Dan musonef ini menjelaskan atau batasan-batasan sesuatu yang sah untuk disewakan ya. Sesuatu yang mungkin untuk dimanfaatkan tanpa mengurangi barangnya ini boleh untuk disewakan ya. Entah mengurangi fisik barang ini maka boleh untuk disewakan seperti menyewa rumah untuk ditempati ini diperbolehkan atau menyewa binatang untuk ditunggangi sama nyewa kuda untuk ditunggangi maka diperbolehkan. Ketika kuda ini sampean tunggangi untuk sampean gunakan perjalanan dari Malang ke Blitar, kuda ini tidak berkurang fisiknya dan mungkin untuk diambil manfaatnya. Dengan bantuan kuda sampean tidak lagi capek-capek untuk jalan kaki, bisa menaiki kuda tersebut, maka ini diperbolehkan ya. Sohat mongkosa apa ijaratuhu ijaroi maka ini diperbolehkan. Wa illa mongko lamun ora kullu ma'amkana intifa fala mongko ora sah. Ketika tidak seperti itu, ketika tidak sesuatu yang tidak mungkin untuk dimanfaatkan dan tidak berkurang fisiknya, maka tidak sah untuk dibuat ijaro, tidak sah untuk disewakan. Begitu nggih. Sama nyewa lilin ini kan ketika digunakan maka lilin itu akan habis ya. Maka ini tidak diperbolehkan. Iku walisi hati ijaratima kedue sae ijaroe barang dukira kang wis ditutur apa ma syurutun utawi pira-pira syarat dakara kang nutur sapa musannif ing syurut biqauli kelawan dawuhe musannif idza quddirat ing dalem nalikane den kira-kira akan apa manafi'uhu pira-pira manfaate ma bi ahadi amroini kelawan salah sijine perkara loro imma bimuddatin nyatani lafat imma bimuddatin ana kalane kelawan mongso kaajartu ada tasdidnya ya kaajartu kaya nyewaaken sapa ingsun ka ing sira hadhid daro ing ikilah oma sanatan ing dalam setahun au amalin utawa penggawean ka istajartu kaya amrih nyewaaken sapa ingsun ka ing sira litakhita krana amrih jahit li ketuwe ingsun hada sauba ing ikilah klambi ya, hada sauba ing ikilah klambi
Wa tajibu lan wajib apa al ujratu ongkos fil ijarati ing dalam akad ijarah binafsil akdi kelawan kelawan awak dhewe ni akad ya. Kelawan binafsil akdi kelawan awak dhewe kelawan kahanane akad. Maksudnya seperti itu. Kemudian transaksi ijarah dihukum sah apabila memenuhi persyaratan dijelaskan oleh musannaf dengan ungkapannya beliau idza quddirat manafi'uhu bi ahadi amroini ya, ketika manfaat barang tersebut dibatasi dengan salah satu dari dua perkara. Jadi ijarah ini dihukum sah apabila memenuhi persyaratan yang dijelaskan musannaf. Apa saja persyaratannya? Ketika manfaat barang tersebut dibatasi dengan salah satu dari dua perkara, imma bimuddatin, yakni ada kalanya dengan waktu ya, au amalin, atau ada kalanya dengan dibatasi pekerjaan ya. Jadi ijarah ini dibatasi dengan waktu atau pekerjaannya. Contohnya, kalau contoh waktu ini adalah saya menyewakan rumah ini padamu selama setahun. Contohnya kalau ini pekerjaan adalah saya menyewamu untuk menjahit baju ini untukku. Ketika baju itu sudah selesai maka kontrak sewanya menjadi selesai juga, sudah selesai. Dan upah transaksi ijarah menjadi wajib diserahkan dengan sebab transaksi itu sendiri. Maka ketika ada ijarah ada ujroh. Ketika ada sewa maka ada ongkos untuk ongkos sewa itu. Seperti itu. Wa itlaquha. Selanjutnya wa itlaku utawi mutlakaken ijarah, wa itlaquha utawi mutlakaken ijarah iku yaktadi natrapi apa ijarah takjilal ijrati gini iku yaktadi natrapi apa itlak takjilal ujrati ing age-agene ongkos illa ayyustarito kejaba yen to den syarataken fiha ing dalam ijarah apa at-takjilu nyumayaken takjil, apa itu namanya, nyumayaken muajjal itu, fatakunu mongko ana apa al ujratu ongkos muajjalatan kang den sumayaken hina idin ing dalam mengkini illa ayyustarito. Wala tabtulu lan ora batal apa al ijaratu ijarah bimauti ahadil muta'aqidaini kelawan matine salah sijine wong kang akad loro. Ilmu ajiri tegese wong kang nyewaaken wal mustajiri lan wong kang amrih nyewa. Memutlakan ijarah, jadi memutlakan akad ijarah kontrak sewa menyewa ini pembayarannya upah secara kontan, harus dengan pembayaran secara kontan, kecuali ketika dalam ijarah tersebut disyaratkan membayar upah secara tempo, secara mencicil ya, maka dengan demikian pembayarannya dengan tempo diperbolehkan ya. Intinya begini, ijarah itu kontrak sewa ini boleh menggunakan metode pembayaran secara kontan, boleh juga menggunakan metode secara kredit. Ketika kredit harus ada perjanjian terlebih dahulu ya. Kemudian ijarah ini tidak batal ya. Akad ijarah kontrak sewa ini tidak batal sebab meninggalnya salah satu dari dua orang yang melakukan transaksi. Siapa dua orang yang melakukan transaksi? Yakni orang yang menyewakan dan orang yang menyewa. Tidak batal. Jadi lazimun min ahad minat tarfaini. Jadi menetap ada dua orang yang berakad. Wala bimautil muta'aqidaini lan ora kelawan matine wong kang akad loro, bal tabaqo balik tetep opo al ijaratu akad ijarah ba'dal mauti ing dalem sakwise mati ila in kido i muddatiha maring tutuke mongsone ijarah wa yakumulan
nganggoni, menempati tempatnya ya, menggantikan. Wa yaqumu lan ganteni sapa warisul mustajiri, ahli warise wong kang nyewa maqamahu ing panggonane mustajir fi istifai manfaatil aini ing dalam nunggonine manfaate kahanan al muajirati kang den sewaaken ya, kang den sewa maksudnya. Eh, dan tidak batal transaksi ijarah sewa menyewa ini sebab kedua orang yang melakukan transaksi ini meninggal dunia. Bahkan transaksi ijarah ini tetap berlangsung setelah keduanya setelah meninggal dunia hingga masa transaksi tersebut menjadi selesai ya. Hingga masa transaksi tersebut selesai masanya, dan ahli warisnya penyewa, anak wong sing nyewa ini menggantikan posisinya untuk memanfaatkan barang yang disewa. Contoh ketika sampean menyewa rumah ya, kemudian sampean sendiri sudah meninggal dunia, maka ahli waris atau anak sampean ini boleh menggantikan posisi sampean sebagai penyewa rumahnya. Boleh untuk menempati rumah tadi selama kontrak itu masih ada. Ketika sudah selesai kontraknya, kok sudah selesai masanya, sudah selesai 1 tahun, maka ya selesai, ini akad sewa menyewa ini sudah selesai. Jadi bukan disebabkan matinya salah satu pihak atau matinya salah satu orang yang menyewa atau yang menyewakan, tapi gara-gara selesainya ijarah ini dengan selesainya masanya. Jadi seperti itu. Wa tabtulu lan batal apa al ijaratu ijarah bi talafil aini kelawan rusake kahanan al mustajirati kang den sewaaken ka in kan hidamit dari kaya apa? Kayak rubuhi omah wa mau tidak batilan matine tunggangan al muayyanati kang den tentuaken. Wa butlanul ijarati lan batale akad ijarah bima kelawan perkara dzukira kang den tutur apa ma bin nadhari kelawan sebab ningali lil mustaqbali maring zaman mustaqbal lalil mati ora maring lalil mati ora maring zaman kang wis dhisik, kang wis lewat. Fala tabtulu mongko ora batal apa al ijaratu ijarah fihi ing dalem lil madi al madi fil adhari ing dalem kaul kang adhar. Dan ijarah ini menjadi batal, menjadi rusak akadnya ya, menjadi batal sebab barang yang disewa dan barang yang telah ditentukan ini rusak. Zaman sudah menyewa barang, sudah ditentukan, kemudian sudah dibayar sewanya, ini kok kemudian rusak. Misal sampean ini menyewa rumah, ya kan sudah ditentukan sewanya apa rumah, dan sudah disewa, ya. Kemudian rumahnya roboh atau binatang tunggangan yang sampean sewa ini kemudian mati, maka akad ijarahnya ini menjadi batal, ya. Lah batalnya ijarah ini sebab hal-hal yang telah dijelaskan tersebut pada masa-masa setelah itu, dan tidak batal pada masa-masa yang telah lewat. Contoh, sampean sudah menyewa rumah ini 1 tahun, kemudian dapat setengah tahun ini rumahnya roboh, maka selama setengah tahun yang sudah sampean manfaatkan rumah tadi, sampean diwajibkan untuk membayar kontrak sewanya. Lah setengah tahun yang setelah robohnya rumah ini tidak wajib untuk membayar kontrak sewa. Artinya manfaat yang sudah sampean peroleh, manfaat dari apa yang sudah sampean tempati ini, maka dikenai pembayaran kepada orang yang menyewakan. Jadi intinya seperti itu ya. Bal yastakiru balik tetep apa kistuhu bagian madi minal musamma saking perkara kang den arani bi i'tibari ujratil misli kelawan milang-milang ongkos misil atau upah minimum ya. Fatu qawamu mongko den regani apa al manfaatu manfaat halal akdi ing dalem tingkah akad fil muddati ing dalem mangsa al madiyati kang wis lewat. Fa iza qila mongko ing dalem nalikane den ucapaken apa al madiyah kada ing
kaya upah mengkene ya, yuk khodu mongko den alap apa dza bitil kan nisbati kelawan mengkono-mengkono nisbat minal musamma saking upah kang den arani, saking ongkos kang den arani, wa ma utawi keterangan tokot dama kang wis disi apa ma min adamil infisahi saking ora onone kerusakan fil madi ing dalem zaman wis lewat, iku muqayyadun den batesi bima kelawan perkara ba'da qabdil aini ing dalem sakwisi nampani barang al muajjirati kang den sewaaken, wa ba'da mudi muddatin lan ing dalem sakwise liwati mangsa iku laha keduwe mudda ujratun utawi ujra, wa illa lan lamun ora qabdil ainil muajjarati tanfasihu mongko rusak apa ijara fil mustaqbali ing dalem ing dalem zaman kang bakal teko wal mati lan zaman kang wis lewat. Kalau di sini wa illa lan ora qabdil aini in fasakho ya. Kalau di sini pakai segot mudhore di kitab saya Bajuri ini, tapi kalau di kitab yang apa itu pengajian ini in fasakho ya, sama lah intinya. Wa kharaja lan kejaba bil muayyanati kelawan dawu lafat muayyana apa ma barang ida kanat ing dalem nalikane ana apa adabatu kendaraan al muajjaratu kang den sewaaken fit dimmati ing dalem tunggangan, fa innal muajjira mongko sak temene wong kang nyewaaken iku ida ahdara ing dalem nalikane nekaaken sapa muajjir wong nyewaaken ha ing daba wa matat lan mati apa daba fi asnail muddati ing dalem tengah-tengahe mongso fala tanfasihu mongko ora dadi rusak apa al ijaratu ijarah balik yajibu wajib alal muajiri ing atase wong kang nyewaaken apa ibdaluha ganteni daba. Kharaja bil muayyana, kemudian dengan penjelasan lafat bil muayyanah, barang sewaan yang telah ditentukan ini mengecualikan transaksi ijarah ketika binatang tunggangan yang disewakan hanya disifati dalam tanggungan pihak yang menyewakan ya. Contohnya kemudian sehingga ketika yang menyewakan ini telah mendatangkan kendaraan ya, ternyata binatang tersebut mati di tengah-tengah masa transaksi ya. Misal si Zaid ini menyewa kepada si Umar ya, menyewa kendaraan ya. Zaid menyewa kendaraan pada Umar. Umar ini kemudian membawa kendaraannya, membawa kuda datang untuk diserahkan kepada Zaid guna disewakan. Tengah-tengah transaksi lah kok kudanya ini meninggal dunia, kudanya ini tengah-tengah lah kok mati. Nah, maka ketika seperti itu transaksi itu tidak rusak, ijarah itu tidak rusak sewanya. Maka bagi orang yang menyewakan, si Umar yang menyewakan kudanya ini harus mengganti kuda yang baru untuk disewakan kepada si Zaid. Jadi seperti itu. Jadi bal yajibu alal muajiri ibdaluha. Jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir wa'lam lan warwasiro anna yadal ajiri ing sak temene kuwasane wong kang nyewa alal aini ing atase barang al muajjarati kang den sewaken iku yadu amanatin, kekuasaane amanah ya. Jadi sesungguhnya kekuasaan orang yang disewa terhadap barang yang disewakan adalah kekuasaan yang berupa amanah. Amanah itu apa? Ya harus digunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan akad. Wahina itin lan ing dalam mengkono yatu amanah la domana ora ono nempui iku maujud alal ajri ing atase wong kang nyewa illa bi utwanin kejaba kelawan nganiaya fiha ing dalam ain
aka andoroba kaya yen to mukul sapa ajir utawa wong kang nyewa adabata ing tunggangan fauqal adati ing dalem kebiasaan auraka utawa nunggang sapa ajir ha ing dabba sakson ing awa-awaan asqala minku kang luwe abot sekolah kang luwe abot minku tinimbang saking ajir ya, sehingga tidak ada kewajiban bagi orang yang menyewa ya untuk mengganti ya untuk mengganti barang yang dia rusakkan, kecuali barang yang dia rusakkan, barang yang dia sewa itu dirusakkan sebab kecerobohannya ya. Seperti dia memukul binatang tunggangan ya di atas ukuran yang berlaku ya. Kalau kuda dipecut saja sudah bisa lari secara umumnya, di ini dipecut kok sampai keras sekali, sampai kuda itu meninggal dunia, sampai kuda itu mati. Lah ini yang tidak diperbolehkan. Maka kalau kuda itu meninggal dunia sebab dipecut secara berlebihan, maka nanti harus diganti oleh orang yang menyewa. Kalau tidak kok mati-mati sendiri ya tidak apa-apa, tidak ada kewajiban untuk mengganti ya. Atau menaikkan seseorang yang lebih berat daripada dirinya atas binatang tersebut, ini juga tidak diperbolehkan. Kudanya krempeng kurus kok dinaiki oleh orang yang sangat-sangat besar, sangat-sangat gemuk sekali ya, sehingga kuda ini terlalu berat, kemudian kuda ini mati gara-gara ditunggangi orang yang sangat berat sekali. Lah ini tidak diperbolehkan ya. Kiranya itu yang penjelasan dan makna singkat dari bab ijaro atau akad sewa menyewa ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.